Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Setiap orang mempunyai urusan, setiap orang mempunyai masalah. Tinggal bagaimana orang tersebut keluar dari masalah tersebut, karena ada orang yang diberikan masalah kecil tetapi dia sangat sulit untuk menghadapinya, tetapi ada juga orang diberikan masalah besar tetapi dia mudah keluar dari masalah tersebut. Oleh karena itu, jemaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW memberikan resep agar supaya di setiap masalah kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh salah seorang ibu. Pada waktu itu ibu ini datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, tanyakan kepada Allah, engkau kan bisa berbicara kepada Allah. Tanyakan kepada Allah, kenapa sampai sekarang saya belum mempunyai keturunan." Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Wahai Allah, ibu ini bertanya kepadaku, kenapa katanya sampai sekarang ibu ini belum mempunyai keturunan, alias mandul, padahal sudah lama dia menikah." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Wahai Musa, beritahu ibu itu bahwa ibu itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz bahwa ibu itu mandul atau tidak mempunyai keturunan." Lalu kemudian Nabi Musa memberitahu ibu ini, dan ibu ini pun kembali ke rumah dengan kecewa. Tetapi setelah 1 bulan setelah itu, ibu ini kembali lagi kepada Nabi Musa, dan ibu ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tanyakan kepada Allah, kenapa saya sampai sekarang belum mempunyai keturunan." Nabi Musa berkata, "Wahai ibu, bukankah engkau sudah dikatakan kepada Allah bulan lalu bahwa engkau tidak mempunyai keturunan?" Kata ibu ini, "Tidak apa-apa Musa, saya cuma ingin mengetahui. Tanyakan saja." Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah dengan pertanyaan yang sama, kemudian jawaban yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat pertama kali. Kemudian bulan ketiga ibu ini juga datang dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Singkat cerita, setelah berselang 1 tahun kemudian, ibu ini datang lagi menggendong anak di depan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, "Wahai ibu, ini anak siapa?" Kata ibu ini anak saya sendiri yang melahirkan. Kata Nabi Musa, "Ibu, bukankah Allah telah mengatakan engkau mandul?" Itulah Nabi Musa. Makanya saya datang ke sini, saya datang kemari untuk memastikan kenapa Allah berikan saya keturunan. Karena penasaran Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bukankah engkau berkata bahwa ibu ini mandul? Kenapa engkau berikan keturunan?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Musa, perlu engkau ketahui bahwa ibu ini pada waktu pertama kali dia datang dan saya kasih tahu bahwa dia mandul, dia pun kembali dan berdoa, dia memperkencang doanya setiap hari, setiap malam dia berdoa. Dia meminta kepada aku. Bulan kedua dia begitu lagi, bulan ketiga dia tambah lagi, memperkencang, memperbanyak bermunajat dan meminta kepada aku. Dia menangis Musa. Oleh karena itu Musa, ketahuilah saya mampu merubah takdir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah yang menghapus ketetapan dan Allah juga yang menetapkan ketetapan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah qada atau qadar kecuali doa. Hadirin jamaah TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa dengan doa mampu merubah segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ditanya wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa saya ini dekat. Saya menerima doa orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa. Makanya kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau harus yakin bahwa doa engkau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh tidak yakin dengan doa kita sendiri. Ada seseorang yang bernama Isham. Ini kisah nyata terjadi di Pakistan. Isham ini adalah seorang dokter ahli bedah. Dan pada waktu itu Dr. Isham ini ingin melakukan rapat internasional dengan beberapa dokter yang lain. Tetapi Dr. Isham ini beliau naik pesawat. Ketika pesawatnya di atas, sudah di udara, tiba-tiba ada kerusakan di pesawat tersebut dan kapten memutuskan harus mendarat secara mendadak. Lalu dicarilah bandara yang terdekat sehingga pesawatnya mendarat mendadak. Dr. Isham ini pun gelisah karena tidak lama lagi pertemuannya dimulai. Dan beliau adalah merupakan salah satu orang yang terpenting dalam acara tersebut.